Saya tekankan, saya pesankan kepada si dad hari ini, Anda bertaubat kepada Allah dan Anda tarik semua yang sudah Anda keluarkan sebagai konten untuk mengajak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau memang mau berislam dan belajar, maka belajarnya dengan benar. Jangan belajar kepada orang liberal dan orang yang tidak jelas memegang syariah dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kisah dan cerita, yaitu diriwayatkan pada masa Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau melewati di satu qaryah atau satu desa, dan di sana beliau takjub dengan kesuburannya yang luar biasa. Pepohonan yang rindang, kemudian mazra'ah, tanduran atau tanaman-tanaman yang subur luar biasa, danaunya yang luar biasa, sungainya, airnya jernih, Masya Allah, luar biasa. Jadi di waktu itu beliau singkat cerita melewati desa tersebut. Nabi Isa 3 tahun kemudian kembali lagi melewati desa tersebut. Takjub luar biasa, beliau tidak menemukan kembali kota yang dilewati pada waktu 3 tahun lalu. Jadi desa yang seperti kota. Maka beliau mencari-cari di mana celah sungai atau tempatnya itu sudah tidak ada dalam waktu 3 tahun. Lalu Allah memberikan satu informasi berupa wahyu kepada Nabiullah Isa alaihissalam, bahwa di desa tersebut dulu ada orang yang tidak melaksanakan sholat. Orang tersebut menumpang cuci muka di danau atau sungai desa itu. Apa yang terjadi setelah lewatnya seorang tarikus shalah, seorang laki-laki yang tidak melaksanakan sholat? Dengan imbasnya desa tersebut menjadi gersang, tempat itu menjadi tidak enak dan tidak nyaman ditempati kembali, dihuni kembali, karena keberkahan diangkat oleh Allah gara-gara satu orang tidak melaksanakan sholat, melewati dan numpang cuci muka di tempat atau desa itu. Subhanallah, Masya Allah. Maka dari itu apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, bahwa beberapa hari ini dan tahun lalu sepertinya masif yang dilakukan oleh si Dedi. Saya pernah mengatakan, mohon maaf kalau saya salah, akan tapi ini yang kami katakan adalah sebuah hati nurani dan rasa sayang dan sangat menyayangkan terhadap masuknya Islamnya si Dedi. Saya mengatakan bahwa si Ded masuk Islam di pintu yang salah. Jadi masuk Islam di pintu orang-orang liberal, orang-orang yang tidak terlalu mementingkan namanya syariat dan suka mengolok-olok persoalan agama dan lain sebagainya. Nah, kita lihat apa yang terjadi faktanya pada kali ini. Apakah keislaman si Ded kelihatan? Tidak. Apakah kekhusyuan si Ded kelihatan? Tidak. Malah hari ini sering mengangkat apa yang paling dibenci oleh Allah, salah satunya yaitu LGBT. Diangkat di podcastnya, kemudian dipromosikan seolah-olah. Meskipun ada pepatah, man la ya'rifus syarr yaqa'u fih. Siapa yang tidak tahu terhadap kejelekan, orang itu khawatir akan terjerumus atau terjerembab atau terjebak di dalamnya. Masya Allah. Ini tidak berlaku untuk LGBT.
Karena semua orang tahu di dalam Al-Quran mengetahui dengan jelas dan gamblang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Bahwa tidak ada yang dilakukan sesuatu yang dahsyat, yang jelek, terpuruk dan bobrok kecuali apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, yaitu melakukan sodomi, melakukan LGBT, laki sesama laki, perempuan sesama perempuan, melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya. Ini sebuah laknat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dibiarkan, bukan malah dipromosikan sebagaimana di dalam kontennya, podcastnya Sidat tersebut. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, saya akan mempertanggungjawabkan bahwa itu adalah sumber laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada lingkungan. Ketika orang yang beriman kepada Allah, ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ahlul qura, orang desa, orang kota, orang satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka oleh Allah keberkahan. Sebaliknya ketika bermaksiat, diangkat keberkahan-keberkahan tersebut, sebagaimana riwayat cerita yang dialami oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi SAW dengan tegas dan berulang-ulang disampaikan, 3 kali diulangi oleh baginda Nabi SAW, yaitu la'anallahu man amila amala qaumi Lut. 3 kali, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat siapapun yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut. Maka saudara kaum muslimin dimanapun berada, Anda saya ajak untuk jangan ditonton apapun yang berkaitan dengan kemaksiatan. Apapun itu, mau dipelajari kek, mau diinformasikan secara diwaspadai kek, itu tidak berlaku di dalam persoalan yang sudah dilaknat oleh Allah, yang sudah dijelaskan oleh Allah. Dan siapa yang tidak tahu dengan LGBT, semuanya sudah paham dan tahu. Kalaupun ada anak kecil, ada anak muda kita merasa penasaran, nanti akan mencoba, siapa yang tanggung jawab? Maka dari itu saya tekankan, saya pesankan kepada si dad hari ini, Anda bertaubat kepada Allah dan Anda tarik semua yang sudah Anda keluarkan sebagai konten untuk mengajak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda kalau memang mau berislam dan belajar, maka belajarnya dengan benar. Jangan belajar kepada orang liberal dan orang yang tidak jelas memegang syariah dan sunnah. Maka saya sampaikan sekali lagi, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sesuatu yang sudah dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada persoalan ini. Fa'akhadhatshumus sayhatu musyriqin. Allah membolak-balikkan, menjungkir balik, melaknat, mengazab orang yang melakukan LGBT. Falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Jadi ketika Allah membolak-balikkan, menjungkir balikkan penduduk kota yang melakukan kemaksiatan tersebut, bahkan yang mendapat imbasnya pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sumber bencana, sumber laknat, sumber musibah yang ditanamkan oleh kita-kita sendiri yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, malah mempromosikan adanya LGBT dan kemaksiatan. Jauh-jauh terhadap sesuatu yang memang sudah dilaknat oleh Allah. Orang yang tadi diceritakan di dalam riwayatnya Nabi Isa alaihissalam, orang meninggalkan salat saja, itu rahmatnya Allah cabut dari lingkungan tersebut. Sebagaimana disampaikan di dalam kitab Faidur Rahman fi ma'ani qawlihi tabaraka wa ta'ala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa anna tarikas salat yata'adda ila 70 rajulan min ahlihi wa jiranih. Bahwa orang yang meninggalkan sholat, keburukannya, dampaknya, negatifnya itu akan mengenai kepada 70 laki-laki, 70 orang laki dan perempuan dari keluarganya dan tetangganya, kena semua. Itu tidak melaksanakan sholat. Karena orang tidak melaksanakan sholat, itu kadang dia merasa malas. Artinya tetap iman di dalam hatinya bahwa itu adalah kewajiban dari Allah, karena dirinya tahu, tapi dirinya sadar bahwa dirinya tidak mampu untuk melaksanakannya karena malas. Tidak mampu memerangi malas. Itu dilaknat oleh Allah, tetangganya, keluarganya 70 keluarga atau 70 orang.
Ini disampaikan oleh Nabi SAW di dalam satu hadisnya bahwa inna kulla mahillatin yakunu fiha tarikus salat yunzalu 'alaiha kulla yaumin sab'una la'natan. Setiap tempat di mana di situ ada satu orang tidak melaksanakan salat, atau orang yang meninggalkan salat, atau orang mukmin yang durhaka kepada Allah, malas, tidak bisa memerangi rasa malasnya sehingga tidak salat, di sana, di tempat itulah Allah akan melaknat 70 tahun. Subhanallah. Ini persoalan salat. Ini bukan berarti meremehkan salat, bukan. Tapi orang yang tidak melaksanakan salat itu kadang unsurnya adalah malas atau ghalabatul kasal. Dan LGBT adalah yang terang-terangan dibantah, ditolak, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantah oleh seluruh ulama dan para nabi. Ini dipromosikan. Mau apa Anda mau Islam kalau Anda tidak mau menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dan sunnah? Maka saya sampaikan sekali lagi, Om Ded, tubu ilallah, dan kembalilah kepada jalan yang benar, bertaubat, dan carilah guru yang dekat dengan syariah dan sunnah, yang memperjuangkan syariah dan sunnah. Jangan cari guru yang mengolok-ngolok ajaran dan mempermainkan dakwah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang pelaksanaan pembangunan. Jazakumullah khairan kepada Anda semuanya yang sudah berpartisipasi membangun dan mendirikan adanya Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil 3 yang ada di Sumeneb. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para